Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya anak Bapak sekalian. Pagi Pak. Pagi Pak. Baiklah anak Bapak, berjumpa kembali kita pada hari ini untuk pembelajaran daring. Pada minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran daring juga karena ini situasinya pandemi. Jadi kita harus semangat melaksanakan pembelajaran, apakah itu pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Jadi yang pertama, Bapak selalu mengingatkan untuk anak-anak Bapak menjaga kesehatannya, fisiknya agar terhindar dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama. Baiklah anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini udah Bapak cek kehadiran absennya, kita melaksanakan di Google Meet, ini hadir semua ya, jadi Bapak tidak mengambil absen lagi. Bapak akan mulai masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitunya mencegah HIV/AIDS, yaitu materi tentang kesehatan, pencegahan HIV/AIDS, di mana pada pembelajaran ini nanti akan kita bahas ya, akan kita kupas tuntas dengan anak-anak Bapak semuanya. Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Oke, kemudian kemarin Bapak telah membagikan LKPD ya, LKPD di grup WhatsApp. Kemarin sudah Bapak suruh print. Bapak harapkan hari ini anak-anak Bapak sudah mempersiapkan semuanya. Jadi di depan HP atau laptopnya sudah ada LKPD yang Bapak suruh tersebut. Nah, itu yang pertama Bapak sampaikan. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini, adapun materi yang akan kita pelajari adalah bahaya HIV/AIDS, kemudian cara penularan HIV/AIDS, kemudian cara mencegah HIV/AIDS. Nah, tujuan pembelajaran kita Bapak harapkan semuanya anak-anak Bapak mampu secara pemikirannya, karena anak Bapak sudah kelas 2 SMK ya, kelas 2, jadi mampu menganalisa, mampu tahu dari bahaya HIV/AIDS tersebut, cara-cara penularannya, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau anak-anak Bapak sudah paham judul materi kita pada hari ini, Bapak akan melakukan presentasi melalui video yang akan Bapak tampilkan untuk anak-anak Bapak semuanya. Bapak harapkan pada penampilan video ini nantinya anak-anak Bapak dapat mengamati video ini. Setelah video ini Bapak tampilkan nanti, kemudian kita akan berdiskusi, menanyakan dan mencari informasi sampai nanti menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap semuanya anak Bapak? Siap Pak. Sudah, Pak. Siap. Sudah siap dengan LKPD yang Bapak suruh tadi? Siap. Siap Pak. Nanti di LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya, itu nanti yang menjadi bahan anak-anak Bapak untuk melihat video ini. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali.
Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Oke, anak-anak Bapak semua, untuk videonya Bapak cukupkan ya. Jelas videonya terdengar tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, tampilkan. Jadi sesuai arahan pertama tadi, sekarang Bapak ingin menanyakan sama Bapak, anak-anak Bapak dulu, dari uraian video tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan yang anak Bapak sampaikan ke Bapak atau ke teman-teman lainnya mengenai mencegah HIV AIDS ini? Nah, itu dulu yang Bapak ingin apakan, karena Bapak tidak ingin lanjut ke pembelajaran berikutnya sebelum anak Bapak tahu dulu mengenai konsep atau materi kita setelah pemutaran video tadi. Ada yang ingin bertanya anak Bapak? Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, Brandy, silakan Brandy. Pak, mau tanya cara penularannya lewat apa, Pak? Apakah lewat udara atau apa, Pak? Oke, terima kasih Brandy. Ada pertanyaan lainnya? Yang kedua, Bapak buka 2 pertanyaan. Ya, Sule silakan. Mau tanya Pak, itu penyakit bisa diobati apa enggak Pak? Ya, penyakit bisa diobati. Terima kasih anak Bapak, Brandy dan Tulis ya. Oke, sebelum Bapak jawab, Bapak ingin apakah anak-anak Bapak yang lainnya tahu nggak jawaban pertanyaan dari Brandy dan Tulis? Gayu. Iya, Pak. Menurut Gayu, bagaimana cara penularan virus HIV/AIDS itu? Karena seks bebas, Pak. Ya. Terus? Sama karena narkoba, Pak. Narkoba. Ya. Ada lagi Gayu? Itu aja, Pak. Oke, dari Gayu ada narkoba sama seks bebas. Robi. Menular karena itu Pak, menular karena wadah minuman bisa nggak Pak ya? Wadah minuman ya? Yang berbarengan Pak. Ya, apalagi Robi? Melalui
Udara, Pak. Udara. Ya. Ya. Terus? Udah, Pak, segitu, Pak. Ya, bagus. Nih, satu lagi Bapak minta jawabannya 3 orang ya. Yang ketiga Bapak minta. Saya, Pak. Oh, ya, stop. Bagus. Nah, ini Bapak inginkan. Kalau sudah mengangkat tangan, kalau sudah mengacungkan jempol, ini ada penilaian tersendiri bagi Bapak nih. Ya, ini ada penilaian sikap. Seperti ini. Bagus, ini aktif. Ya, silakan ya, stop. Yang lain harus gitu ya. Jadi jangan tunggu Bapak, kalau bisa menjawab angkat tangan. Ini Bapak tambah nanti nilainya. Di penilaian. Silakan ya, stop. Apa, Pak? Saya tadi nggak nyimak, Pak. Ya, stop, tahu pertanyaannya. Saya tadi nggak nyimak, Pak. Oh, jaringannya Pak ya. Iya, Pak. Ya, nanti dipersiapkan. Karena kita daring ini mau tak mau kita harus siap ya dengan internet, dengan handphone, dengan laptop kita. Ya, stop. Oke ya. Ya, oke. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum Bapak masuk ke pertanyaan kedua? Saya, Pak. Ya, silakan. Diki. Ya, silakan yang ingin menambahkan. Oh, Made. Ya, Made. Nih, terakhir, jawaban terakhir sebelum kita kunci Ya. nanti. Mungkin menularnya lewat keringat, Pak. Jawab keringat ya, Made. Ya, Apalagi kalau tahu. itu aja dulu, Pak. Ya. Oke, kita kunci dulu 3 jawaban. Lanjut ke pertanyaan kedua dari siapa tadi, Diki? Sulis, Pak, Sulis. Sulis. Penyakit bisa diobati atau tidak? Ada yang ingin menjawab? Ya, Nora, bagus. Kalau dari video yang diamati bisa, Pak. Tadi asalkan minum obatnya teratur. Awal tentang penyakitnya, jadi bisa diobatin. Yo, bagus. Berarti Nora mengamati video tadi ya. Nah, ini yang Bapak suka. Jadi dalam pengamatan itu anak-anak Bapak di SMK ini udah harus berpikirnya, udah harus calon-calon ke mahasiswa, jadi ya harus pintar mengamati ya. Beda sama anak SMP, beda sama anak SD, atau nilai plus ya. Oke, terakhir, Miss Wan, ada mampu menambahkan Miss Wan? Cara pengobatannya? Kalau dari video tadi yang saya lihat, Pak, itu pengobatannya hanya diberikan obat supaya virus yang masuk ke dalam tubuh tidak berkembang, Pak. Ya, Tapi dia tidak mengobati sifatnya, Pak. Seperti itu. Oke, bagus. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sekarang Bapak sudah punya jawaban. Tadi Bapak sudah bagikan LKPD ya. Sekarang coba kalian kumpulkan informasi dari jawaban-jawaban tadi dan dari video tadi. Kemudian di LKPD kalian buat rangkumannya ya. LKPD yang Bapak kasihkan kemarin masih ada kan? Masih kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih ada, Pak. Kalau kalian belum paham di LKPD-nya, nanti Bapak tampilkan lagi kalau kalian belum paham. Tetapi kalau kalian paham, ya Bapak siapkan nanti. Langsung aja kita mulai. Mau Bapak tampilkan lagi? Ya oke. Ini LKPD yang Bapak bagikan kemarin. Nah, ini pertama ya. Pertama yang ingin Bapak, karena ini sifatnya di rumah, harusnya kalian di sekolah berkelompok. Jadi pertama Bapak ingin kalian buat dulu, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya buat mengenai rangkuman dari HIV AIDS itu. Menurut kalian HIV AIDS itu apa? Itu yang pertama.
Oke, silakan dikerjakan. Ini ada LKPD Bapak berikan contoh dan kalian sudah ada perintannya, silakan. Ini Bapak memperjelas di presentasinya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nanti harus ada jawaban semua. Ya, silakan disimpulkan. Sudah selesai anak Bapak semua ya? Sudah Pak. Bagus. Sudah, Nora Pak. udah selesai? Sudah, Nora udah? Pak. Oke, bagus. Kemudian ini berarti Bapak pengennya nanti sudah dapat ya pemahaman mengenai HIV itu ya. Nah, ini apa itu HIV itu, HIV AIDS itu anak-anak Bapak harus tahu. Nah, ini HIV-nya dulu harus tahu. Oke, kita masuk ke LKPD yang kedua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan bagi Bapak untuk anak Bapak semuanya. Nah, ini juga ini masuk kepada materi pembelajaran kita. Nanti akan Bapak kumpulkan informasi dan nanti akan kita simpulkan. Oke, ini ada pertanyaan untuk anak Bapak semuanya. Ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, jelaskan bahaya virus HIV/AIDS. Silakan nanti dibuat jawabannya. Kemudian yang kedua, jelaskan cara penularan virus HIV/AIDS. Yang ketiga, jelaskan cara mencegah virus HIV/AIDS. Dan yang keempat, jelaskan fase penularan virus HIV/AIDS ya. Silakan dikerjakan. Ini Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ayo silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai anak Bapak semua? Belum ya? Sudah 15 menit waktunya? Sudah, Pak. Sudah. Yuk, berarti masing-masing anak-anak Bapak sudah punya jawaban di LKPD-nya. Jadi Bapak harapkan jawaban ini bisa nanti kita tarik kesimpulan. Tadi Bapak tanya juga sudah ada yang menjawab bagus, walaupun ada yang kurang-kurang tepat. Nah, nanti akan kita simpulkan untuk materi kita pada siang hari ini. Oke, kira-kira yang susahnya di mana materi atau soalnya, Miss Wan? Ya Pak, yang saya kurang pahami itu Pak, yang di cara fase perkembangan penularan virus HIV/AIDS Pak. Fasenya ya? Iya. Iya, fasenya oke, bagus. Itu kan ada di soal terakhir tadi ya? Ya. Ya Pak. Ya stop. Masih aman jaringan ya stop? Nanti jangan alasan aja nanti. Aman Pak. Aman. Ada yang mana yang Itu Pak, HIV itu apa Pak singkatannya? Nggak tahu saya Pak. Ya, Dari itu kan tadi sudah. HIV, Coba lihat di coba LKPD-nya. Ya. Coba lihat di LKPD-nya. Ya. Secara pengertian akan Bapak sampaikan kalian dulu yang manfaat. Tapi secara kepanjangan atau artinya bisa ya, human immunodefisiency virus. Nah, itu yang disebut dengan HIV. Oke, bagus. Nah, sekarang kita mulai pembahasan ya, sudah ada ya. Berarti Bapak ingin nanti LKPD-nya itu ya dikirimkan melalui classroom ya, classroom yang ada di kelas kalian masing-masing. Kita coba melihat permasalahan yang ada pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke? Udah siap ya? Nanti kalian kirim di classroom, kalian filekan, kemudian bisa kalian kirim di classroom kelas 11 E2 ya, di SMK Baitur Rahman Kandis, kan sudah dibagi kelasnya. Jika kalian ragu nanti bisa hubungi WA ya, WA Bapak atau WA group yang ada di dalam sekolah kita, di kelas kita.
Oke, baiklah Bapak, sekarang coba kita diskusi ya. Kita coba diskusikan apa itu HIV AIDS secara keseluruhan ya. Nah, tadi kita sudah dapat arahan-arahan dari anak-anak Bapak semuanya. Nah, di sini akan Bapak tampilkan PowerPoint ya, PowerPoint presentasi. Jadi harapannya semuanya tahu, mengerti untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi melalui pembelajaran ini anak Bapak harapkan tahu ini yang pertama. Ya. Nampak semua anak Bapak? Pak. Nampak, Pak. Semua? Iya, Pak. Ini adalah salah satu gambar dari bahaya penularan virus HIV. Ya, ini nanti ini kalian tuangkan ya. Terakhir nanti kalian akan Bapak minta tugas produk atau portofolio. Ini nanti akan kalian tuangkan di sana. Ini menjadi tugas keterampilan kalian nanti ya. Menjadi tugas keterampilan kalian. Nah, itu di portofolio nanti ya. Oke. Nah, kira-kira dari bahaya ini ada yang tahu? Bahaya dari virus HIV AIDS ini. Ada bintik-bintiknya, Pak. Ada bintik-bintik di badan. Iya. Ya. Siapa lagi yang tahu? Badannya jadi kurus, Pak. Badannya jadi kurus. Ya. Pak, itu Pak yang ngomong juga kurus, Pak. Ya, itu kan berdasarkan anatomi fisiologi fisik itu nggak bisa kurus. Kalau kurus gemuk orang itu kan udah sesuai dengan anatomi dan tubuh kita. Jadi yang gemuk yang gatal, Pak. Lah tadi kenapa katanya jadi kurus, Pak? Iya, Robi. Yang Bapak tanyakan tadi kan kenapa bahaya HIV AIDS ini kata temannya jadi kurus. Kalau kawannya itu kurus, berarti memang sudah dari faktor anatomi tubuhnya. Badan kita ini kan mempunyai tipe. Nanti kita bahas lagi. Kalau Bapak jelaskan di sini, takutnya nanti nggak selesai pembelajaran HIV AIDS kita. Tapi Bapak terima kasih untuk jawaban Robi. Ya, nanti akan Bapak jelaskan setelah materi berikutnya nanti ada materi kesehatan di pola hidup sehat nanti ya Robi. Ya Pak. Dan nanti makanan sehat 45 sempurna nanti itu materinya. Gayu. Oh, coba jawab Pak. Ya silakan, bagus. Nah, Bapak ini yang Bapak. Bahaya AIDS mudah kena penyakit Pak, karena faktor kekebalan tubuhnya itu digerogoti lah istilahnya gitu Pak. Ya bagus. Jadi dengan bahaya HIV AIDS ini tubuh kita mudah terkena penyakit ya. Betul ya? Ya Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, ini Bapak lihat Made. Iya, Pak. Made. Iya, Pak. Made kok nggak aktif. Iya. Coba dulu. Bapak pengen tahu Made apa itu bahayanya HIV AIDS menurut pemikiran Made. Bahayanya kondisi tubuh menjadi melemah, Pak. Kemudian gampang terserang penyakit. Seperti pada gambar itu tubuh atau kulit kita itu gatal-gatal, Pak. Mungkin ya, itu, Pak. Ya. Nora kira-kira bisa ditambahkan Nora? Sama Pak, sama teman-teman pengamatan saya juga seperti itu. Badan jadi kurus, gatal-gatal, daya tahan tubuhnya lemah. Sama Pak. Oke, bagus. Oke. Untuk materi kita ini, kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Kalau ada yang pandai, ada yang tahu,
itu Bapak kasih nilai tambahan ya untuk materi HIV/AIDS ini. Ya. Nanti ya pada saat luring nanti masuk, Bapak kasih nilai tambahan ya. Apa itu nilainya nggak Bapak sebutkan, nanti yang lain iri. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Ya. Ini kita komunikasikan. Kan tadi sudah ada komunikasi, sudah ada jawaban dari Made, Robi, Galuh, ya. Sudah banyak, udah benar jawabannya. Cuman tadi ada Robi sikit-sikit badannya jadi kurus, badan si Gayu kurus, apakah itu HIV, Pak? Kan itu tadi pertanyaan Robi. Itu Robi nakal, Pak. Robi kayak gitu, Pak, di kelas nakal. Ya, bukannya Bapak menyalahkan. Itu sudah ada struktur tipe badan kita tuh sudah ada secara anatominya, ya. Mau Gayu pun makan banyak nanti belum tentu juga gemuk-gemuk. Paham ya, Robi? Iya, Pak. Nah, nanti kalau pertanyaan Bapak bedah lagi di materi kesehatan nanti 4 sehat 5 sempurna. Ya. Oke. Sebelum kita simpulkan, Bapak minta 2 orang lah anak-anak Bapak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mas Toyo? Mas Toyo? Saya, Pak. Mas Toyo biasanya diam-diam nih, Bapak melihatnya biasanya siap nih apanya nih. Dia agak pemalu nih. Coba dulu menurut Mas Toyo tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, setahu saya, Pak, bahaya HIV/AIDS ini bisa menular melalui dari udara, bersentuhan badan, pergaulan, kemudian badan kita akan bintik-bintik merah, seperti itu Pak yang saya amati. Ya, bagus. Kemudian kira-kira bisa nggak virus HIV ini diobati, Mas Toyo? Kalau menurut saya Pak bisa diobati. Iya, iya. Dengan cara menghindari dari menghindari gejala-gejala terjangkit tersebut yang tadi saya katakan. Ya, bagus. Itu. Coba itu dengarkan tuh semua anak Bapak. Yang dibilang Mas Toyo terakhir tadi. Itu bisa kita tarik kesimpulannya, bisa kita ambil poinnya di sana. Jadi HIV itu bisa dicegah, ya. Ya, bisa diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Itu Mas Toyo tadi pintar dia itu, ya. Dengan cara mencegah cara penularannya. Nah, sekarang tadi masih ada timbul pertanyaan, masih ada kurang lengkap. Ya. Bagaimana cara penularannya? Ini kita tarik kesimpulannya. Prendi, coba Prendi, tarik lagi apanya Prendi? Bagaimana cara penularannya Prendi? Ya, bisa melalui jarum suntik, Pak. Ya. Yang tidak steril. Jarum suntiknya jarum suntik apa nih? Jarum suntik dokter, vaksin atau apa? Apa aja Pak, jarum suntik. Yang penting kita baru Pak. Kalau tidak baru nanti bisa terkena HIV Pak. Ya, ada lagi? Sudah Pak. Oke, ini terakhir untuk kesimpulan sebelum Bapak simpulkan. Sulis, kamu biasanya rajin Sulis. Ayo. Iya Pak, apa Pak? Apa kesimpulan dari kamu? Kesimpulan penularan HIV kah Pak? Ya. Menurut saya mungkin bisa dari barang yang kita pakai bersama Pak. Contohnya baju, mungkin jaket yang kita pakai bersama, jadi bisa menular lewat itu Pak. Iya, bagus. Oke, terima kasih anak Bapak semua. Coba nih diperhatikan slide ya. Ini yang kalian sebutkan tadi udah benar, bagus. Berarti kalian sudah paham dari video tadi. Jadi
sebelum pembelajaran ini Bapak tutup, ini Bapak kasih sedikit ya, sedikit ini bahaya dah ada tadi, ini bahayanya ya. Jadi kalian tuangkan lagi nanti di apanya ya, nanti kan bisa link video Bapak kasih tadi, kemudian nanti kalian cari bahan, kalian buat di rumah secara produknya berupa portofolio makalah tadi. Oke, ini sedikit Bapak kasih contoh aja ya. Ini belum Bapak uraikan, cuman kalian paham lah, Bapak harapkan kalian paham, biar kalian tahu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ada cara penularan HIV/AIDS ya. Ini yang kalian apakan tadi sudah tertuang di sini semuanya ya. Ini yang pertama ada ini hubungan seks tanpa kondom atau alat kontrasepsi ya. Jadi maksudnya di sini Bapak sedikit aja mengatakan orang yang positif terkena virus HIV jika dia berhubungan badan tanpa menggunakan alat kontrasepsi, kemudian adanya cairan-cairan yang disebabkan oleh hubungan tersebut, itu positif terkena HIV/AIDS. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Nah, ini siapa yang bilang tadi, Prendi ya? Penggunaan jarum suntik ini maksudnya, Prendi, itu ada perpindahan suntik dari orang yang terkena HIV/AIDS ini, atau ODA namanya ya, ODA. Nah, kemudian suntik itu berpindah. Ini biasanya dia menggunakan narkoba, ya, dia suntik sini, suntik sana. Nah, ini perpindahan suntik dari positif ke negatif, berarti yang negatif jadi positif. Nah, ini peralatan non medis yang steril yang dibilang Prendi tadi juga bagus, ya. Sama kasusnya, sama yang narkoba tadi. Nah, ini transfusi darah, ya, transfusi darah. Nah, transfusi darah terjadi ya darah yang terkena positif ke negatif, nah itu terjadi positif. Nah, ini yang pembahasan tadi, ibu bayi yang terkena HIV ke bayinya. Nah, dari video tadi tidak 100% bayi yang terkena itu jatuh ke HIV/AIDS. Nah, ini tadi. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Nah, tadi juga sudah disampaikan ya. Nah, ini terakhir. Cara pencegahannya absen ya, tidak berhubungan seks dengan yang tidak di luar pasangan, tidak gonta-ganti pasangan, memakai kondom, drugs atau narkoba, kemudian aktif mencari informasi yang benar. Nah, ini intinya ya. Jangan hindari penularannya. Nah, itulah obat dari HIV/AIDS ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin kita cukupkan materi kita sampai di sini. Bapak ingin anak-anak Bapak semuanya ya berpesan. Bapak melalui pembelajaran ini, Bapak berpesan kepada anak Bapak semuanya untuk menjaga kesehatannya, sayangi dirinya, sayangi badannya, ya. Jangan nanti setelah Bapak berikan pembelajaran HIV/AIDS ini, anak Bapak mengikuti atau melaksanakan ini, ya, melaksanakan ini, berhubungan seksual, narkoba. Ingat, kalian sudah kelas 2 SMK, umur kalian sudah 16-17 tahun, kalian sudah punya pikiran yang bagus untuk kesehatan diri kalian. Dan yang terakhir, Bapak selalu berpesan ya, tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan. Bapak harap waktu tugas dikumpulkan, Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa kembali. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Bapak. Sampai jumpa minggu depan untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.